Mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke. Sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, oke miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya nyicil juga Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan, ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya lah. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tur biar? Setuju Pak. Iya setuju. Jadi banyak pengeluaran. Iya Pak. Orang mampu Pak. Iya, membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat.
Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan. Saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya, Bang Emok, Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Iya, ada Pak. Hah? Iya, yang enggak ada Ini pasien ada. Bang Emok. Hah? Pasien Ini Bang pasien Bang Emok. Emok semua. Iya, sebagian. Ah, ini gimana? Ini kan harus Emang cara iya, berpikir. emang iya saya Iya, kenal. oke. Iya. Nih, ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak. Udah mendingan Jangan semua orang mau. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Mohon maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, Adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, nih, yang lain. Ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan. Enggak. Tidak Pak. Kadang-kadang buat hari-hari gitu. Buat makan aja Nah, jadi susah Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Komentarnya ke